Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Kak Riko harap semuanya baik-baik saja ya. Pada hari ini kita akan bersekolah minggu bersama Kak Yeriko. Tapi sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Kak Riko tunggu sampai semua siap untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami, anak-anak-Mu, hendak beribadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik, setelah ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan memujikan pujian setinggi-tingginya langit. Oke, kita langsung pujikan pujiannya. Nah adik-adik, bagaimana tadi pujiannya? Seru bukan? Setelah ini kita akan mendengarkan kisah tentang firman Tuhan, yaitu Paulus dan Silas di Tesalonika dan Berea. Tapi sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala lagi. Kita mau berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus,
kami, anak-anakmu, hendak melihat cerita tentang firman-Mu. Berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Bimbing kami Tuhan, supaya mengerti firman-Mu. Kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Amin adik-adik. Mari kita simak film firman Tuhan. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut, ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus, yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, "Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari, dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya." Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya. Juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut. Tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena.
lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Nah, bagaimana adik-adik? Tadi filmnya luar biasa bukan? Nah, tadi Paulus dan Silas itu pergi ke Tesalonika dan Berea untuk memberitakan firman Tuhan. Tapi ada banyak orang yang gak suka. Tapi Paulus dan Silas tetap memberitakan firman Tuhan karena itu adalah perintah dari Tuhan sendiri. Nah, pelajarannya berarti saat kita melaksanakan firman Tuhan, kita akan selalu disertai oleh Tuhan dan akan selalu ada pertolongan dari Tuhan. Seperti itu adik-adik. Nah, jangan lupa ayat hafalan yang kemarin tetap dihafalkan ya. Untuk ayat hafalan pada minggu ini akan diambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat 2a yang berbunyi, seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu. Oke adik-adik, jangan lupa dihafalkan ya. Nah, sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami, anak-anak-Mu, sudah melaksanakan ibadah sekolah minggu. Berkati Papa, Mama, Kakak, adik, guru-guru, dan semua orang. Kiranya Tuhan menyertai kami dan melindungi kami dari segala yang jahat. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Baik adik-adik, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di sekolah minggu selanjutnya. God bless you.